Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema batasan dalam hubungan, boundaries in relationship. Hubungan yang sehat itu harus punya batasan, supaya kita tidak memperlakukan semua orang sembarangan. Anda tahu bahwa di gedung-gedung kantor biasanya para karyawan memiliki kartu akses yang mereka pakai untuk masuk ke gedung area kantor mereka. Tamu-tamu tentu hanya bisa sampai di resepsionis dan mereka tidak bisa masuk ke lantai tertentu tanpa diberi akses oleh resepsionis. Tapi kendati pun mereka punya kartu akses, biasanya hanya sampai di ruang tamu saja. Untuk masuk area kantor, hanya khusus karyawan, aksesnya berbeda. Sama halnya dengan hidup kita. Kartu akses itu diberikan untuk membatasi orang memasuki area-area tertentu. Demikian juga dengan hidup kita. Harusnya kita punya batasan. Kita tidak bisa memberikan akses yang sama kepada semua orang untuk masuk ke hidup kita. Ada area-area di hidup kita yang terbuka untuk publik, ibaratnya seperti di luar pagar rumah. Kita bisa ketemu siapa saja, tapi ada area-area yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Ada levels of friendship, ada level kedekatan dalam hubungan. Pernahkah Anda memaksakan diri untuk dekat dengan seseorang dan Anda merasakan, kok nggak bisa masuk ya? Kok nggak ngeklik ya? Kok nggak cocok ya? Seperti sulit sekali untuk akrab dengan orang itu. Sebagaimanapun Anda berusaha untuk masuk ke hidup orang itu, seperti tidak bisa. Kita nggak bisa memaksakan hubungan. Kita nggak bisa lompat pagar. Ada orang-orang yang sebenarnya hanya pernah kenal sama kita, tapi begitu ketemu, mereka mau langsung duduk di ruang tamu kita. Mau langsung masuk ke hidup kita begitu dalam, sementara kita mungkin tidak nyaman. Nah, kita tidak bisa memaksakan hubungan. Kedekatan hubungan itu ada batasannya. Dan kita harus tahu batasan apakah ini kelompok orang-orang yang kita hanya sekedar tahu saja, atau kenalan-kenalan kita, atau teman baik, sahabat karib, atau orang kepercayaan. Yesus sendiri punya 6 kelompok orang dalam masa hidupnya. Di dalam hubungan, ada kelompok orang banyak, the crowd. Dalam Yohanes 6 ayat kedua dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kemanapun Yesus pergi, selalu ada the crowd, kelompok orang banyak yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, untuk disembuhkan oleh Yesus, untuk mengalami mujizatnya, atau hanya ingin sekedar melihat kesembuhan dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ada the crowd, orang-orang yang cukup jauh tapi mereka sangat dekat dengan Yesus, tapi Yesus tidak terlalu mengenal mereka secara individu. Ada lagi 500 pengikut Yesus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, setelah itu ia menunjukkan diri pula kepada lebih dari 500 pengikutnya sekaligus. Kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang, hanya beberapa orang yang sudah meninggal. Ada lagi 70 murid Yesus, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, ada lagi yang lebih intim, 12 murid Yesus. Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Inilah 12 murid Yesus yang sangat terkenal. Kemudian dari 12 murid lagi ada hubungan batasan yang lebih intim lagi dengan Yesus, yaitu 3 murid terdekat Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada di 3 ayat yang akan saya bacakan, di mana di Taman Getsemani, di dalam Markus 14 ayat 32-33, Yesus hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Taman Getsemani ketika dia mau berdoa. Kemudian di Lukas 8 ayat 51, di rumah Yairus, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati, ia hanya memperbolehkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang masuk bersama-sama dengan Yesus. Kemudian di Lukas 9 ayat 28-30, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus hanya membawa Petrus, Yohanes, Yakobus untuk naik ke atas gunung dan berdoa. Dilihat dari 3 ayat ini, ada 3 murid yang paling dekat dengan Yesus dari antara 12. Tapi tahukah Anda, ada 1 murid Yesus yang
paling dekat dengan Yesus dan kata firman Tuhan paling dikasihinya, yaitu dalam Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Wow! Dalam hidup Yesus sendiri, ada batasan dalam hubungan. Ada beberapa kelompok orang yang punya hubungan dengan level batasan yang berbeda dengan Yesus. Ada orang banyak, ada 500 pengikut Yesus, ada 70 murid Yesus, ada 12 murid Yesus, dan ada 3 murid Yesus. Kemudian ada 1 murid yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Yohanes. Level kedekatan dalam hubungan ini saya gambarkan seperti orang-orang yang cukup ada di luar pagar rumah kita. Kemudian juga ada orang-orang yang mungkin kita bisa persilahkan masuk ke halaman. Ada orang-orang yang mungkin kita akan undang masuk ke ruang tamu. Tapi mungkin ada yang lebih lagi, kita undang mereka makan bersama keluarga di rumah kita. Dan kemudian ada orang-orang yang kita sampai izinkan menginap di rumah kita. Bahkan ada orang-orang yang kita izinkan masuk ke kamar tidur kita. Nah, step-step level kedekatan dalam hubungan ini tidak boleh dilompati. Kalau dilompati, ini akan jadi hubungan yang tidak sehat. Dan tidak bisa kita berikan kepada semua orang. Karena hubungan yang sehat itu harus ada batasan. Nggak mungkin kita membiarkan semua orang masuk ke rumah kita secara bebas. Tidak mungkin kita memberikan akses yang sama kepada semua orang untuk duduk makan di rumah kita. Tidak mungkin kita membiarkan orang yang tidak kita kenal tidur di rumah kita. Satu kali saya pulang pelayanan, hari sudah malam. Jam 9 malam, saya ingat saya turun dari mobil, saya nyetir sendiri. Saya sudah sangat lelah karena saya pelayanan dari jam 6 pagi. Keadaan saat itu sedang hujan gerimis. Ketika saya turun, saya terkejut ada suami istri menunggu saya di depan pintu gerbang rumah saya. Dan bilang gini, "Kak Heni, boleh kami minta foto?" Saya kaget. Sudah jam 9 lewat malam, ada orang nungguin saya depan rumah. Nah, saya bingung. Kok bisa tahu rumah? Oh, saya baru ingat alamat Yayasan Tangan Pengharapan waktu itu di rumah kami. Akhirnya saya persilahkan mendekat supaya kami bisa foto bersama. Nah, suami saya turun dan membukakan pintu. Dan ketika suami saya membukakan pintu, Anda tahu suami saya sama saya tuh karakternya beda. Kalau saya agak introvert, suami saya sangat ekstrovert. Suami saya super ramah. Ketika beliau membukakan pintu, beliau langsung bilang gini, "Silakan masuk." Sementara saya sudah lelah sekali dan saya langsung kasih kode ke suami saya. Mereka cuma minta foto, sayang. Tapi suami saya yang baik hati mempersilahkan mereka masuk ke rumah kami. Akhirnya mereka masuk ke ruang tamu kami. Orang ini saya nggak kenal. Tapi saya bisa paham. Orang-orang yang mendengarkan khotbah saya bertahun-tahun dan mendengarkan semua khotbah saya katanya, mereka merasa dekat dengan saya karena dari banyak khotbah saya menceritakan tentang kesaksian hidup saya. Sehingga orang tahu saya suka kopi, orang tahu saya sukanya warna apa dan lain sebagainya. Dan mereka tahu kisah masa lalu hidup saya seperti apa. Jadi orang-orang yang mendengarkan khotbah saya terus-menerus, mereka merasakan kedekatan hubungan dengan saya. Sementara yang mereka tidak pahami adalah saya tidak pernah mengenal mereka. Dan sebagai orang yang sebenarnya introvert, saya insecure, merasa tidak aman ketika ada orang yang tidak saya kenal mendatangi rumah saya malam-malam dan kemudian bertamu di rumah saya sementara saya lelah sekali. Dan mereka bercerita. Mereka tidak tahu saya sudah 15 jam di luar rumah. Dan mereka ngomong terus sampai kurang lebih jam 11.30 malam. Mereka masih belum selesai. Aduh, saya sudah capek sekali. Orang yang ekstrovert seperti suami saya, energi itu didapat ketika berkumpul dengan orang banyak. Tapi orang introvert seperti saya, ketemu dengan orang terus itu menyedot energi, sehingga saya merasa lelah sekali. Nah, akhirnya ini jadi sebuah pelajaran bahwa kita harus mengerti yang namanya batasan dalam hubungan. It's okay untuk orang-orang yang nonton khotbah itu merasa dekat dengan saya, tapi juga harus memahami bahwa saya tidak mengenal mereka. Harusnya mereka tahu batasannya apa. Kalau mau ketemu harus bikin janji dulu.
harus atur waktu lalu ketemu di mana. Staf saya akan sampaikan, mungkin di meeting room di kantor kami, mungkin di kantor kami. Tidak bisa langsung ke rumah, tunggu di depan pintu seperti itu, sangat mengejutkan, di luar ekspektasi. Dan yang harus dimengerti adalah saya orang yang sangat insecure ketemu dengan orang yang saya nggak kenal. Saya belajar banyak sebagai hamba Tuhan harus lebih fleksibel, lebih terbuka. Saya tidak marah ketika mereka lakukan itu, tetapi saya harap jemaat mengerti bahwa ketemu dengan hamba Tuhan di gereja, omong-omong sebentar, boleh. Minta waktu untuk ketemu, kalau kita bisa, kita masih mau. Tapi tidak langsung jam lompat. Orang-orang yang harusnya ada di luar pagar, lalu minta lompat langsung ke ruang tamu. Dalam hubungan rumah tangga, ini yang juga seringkali salah. Orang nggak ngerti batasan. Contoh, Anda sudah menikah, tapi Anda memberikan akses kepada seorang teman dekat, teman lama, kepada wanita yang Anda baru kenal. Di gereja, di jalan, dikenalkan teman yang harusnya orang ini harusnya berada di level kedekatan sekedar Anda tahu, tapi kemudian Anda bawa dia dalam hubungan yang di ruang tamu, membuat istri Anda mungkin jadi curiga. Demikian juga para wanita dalam pernikahan, kita tidak bisa sembarangan kasih akses kedekatan hubungan yang harusnya hanya sekedar kenalan atau teman sampai nginap di rumah kita. Suami Anda bisa marah. Kita harus ngerti perbedaan level kedekatan hubungan, dan kita nggak bisa jam, nggak boleh lompat dong. Masa baru kenal udah langsung mau nginap di rumah? Masa baru kenal udah langsung masuk ke kamar tidur kita? Itu nggak sopan, nggak wajar. Kita harus ngerti bahwa kita nggak bisa seenaknya sama orang. Ada boundaries, ada batasan dalam hubungan. Amsal 25 ayat 17 dikatakan gini, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini bicara kepada teman-teman, kepada sahabat yang level kedekatannya sudah sangat dekat. Dikatakan oleh Amsal 25 ayat 17, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Bahkan dalam kedekatan hubungan pun ada batasan, bahwa orang akan bosan. Kenapa bosan? Karena kita datang terus. Rumah merupakan hal yang sangat personal, di mana orang itu butuh waktu untuk dirinya dan keluarganya. Mereka butuh me time, mereka butuh istirahat. Rumah bicara perlindungan untuk dirinya dan keluarganya. Rumah bicara tempat istirahat. Ketika kita berkenalan dengan orang, tentu kita tidak mau orang langsung datang ke rumah kita, dan mungkin kita tidak mau orang tahu rumah kita di mana. Bisa dibayangkan perasaan saya kalau saya didatangi orang-orang yang saya tidak kenal dan minta main ketemu saya di rumah. Saya punya anak-anak yang saya harus lindungi juga. Saya harus menghargai privasi anak-anak saya. Rumah kami kecil. Kalau ada orang bertamu, otomatis anak-anak saya nggak bisa turun makan di meja makan yang notabene hanya di depan ruang tamu. Kalau orang mau janji ketemu, kami biasanya ketemu di kantor kami di Yayasan Tangan Pengharapan. Anda bisa search alamatnya di Google. Kalau ada di Google berarti terbuka untuk umum. Tapi kalau orang ingin ketemu saya lalu main datang ke rumah, mohon maaf, saya nggak bisa terima semua orang ke rumah saya, karena harus menghargai privasi anak-anak saya dan keselamatan anak-anak saya. Mereka juga mau turun makan siang, makan malam, dan itu tidak bisa kalau ada tamu. Kan tidak nyaman. Nah, kita harus belajar bahwa hidup kita tuh ibarat rumah yang kita nggak bisa buka buat semua orang. Ada batasan dalam pacaran. Sebagai perempuan, harus memberikan batasan-batasan yang jelas di dalam pacaran, di dalam dating. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasangan Anda. Anda harus bangun sebuah batasan, boundaries in relationship, supaya nilai penghargaan itu tidak hilang. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar. Jadi harusnya pasanganmu mau tunggu, kalau belum waktunya, jangan nyosor dulu. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Semua ini bicara soal batasan, bagaimana boleh tidak boleh kita memperlakukan orang. Tidak pemarah artinya kita tidak boleh marah-marahin orang terus. Tidak boleh nyimpan kesalahan orang lain, kita tidak boleh pahit, tidak boleh benci. Semua bicara sangat batasan dalam hubungan. Dalam berpacaran kita harus punya prinsip yang tegas dalam batasan yang harus kita buat, yaitu pacaran dalam kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Harus ada nilai penghargaan. Kalau belum pacaran aja, pacarmu sudah tidak bisa menghargai kamu, bagaimana dalam pernikahan nanti? Boundaries dalam hubungan atasan dan bawahan juga harus ada. Hubungan yang sehat selalu harus ada batasan. Bagi para pemimpin, jangan menggunakan kekuasaan Anda untuk menekan bawahan Anda. That is abuse of power. Kita harusnya menghargai contoh jam kerja karyawan, hak bawahan kita untuk menikmati hidup kita, dan menjadi ayah bagi anak-anak mereka, suami bagi istri mereka, bisa jadi ibu buat anak-anak mereka dan istri bagi suami mereka. Kita tidak boleh ganggu mereka terus di luar jam kerja, kecuali emergency sekali. Tidak boleh ganggu liburan mereka, namanya juga cuti. Jangan telepon malam-malam. Jangan marah dong kalau WA-mu tidak dibalas malam. Kan itu hak mereka. Jangan abuse power. Ada boundaries dalam pernikahan, tadi saya sudah singgung. Kita nggak boleh dong bawa wanita pria yang bukan suami atau istri kita ke kamar tidur kita. Ada boundaries, ada batasan. Bahkan dalam menyentuh, ada boundaries. Kita nggak bisa peluk suami orang atau istri orang sembarangan. Kecuali Anda sudah akrab sekali seperti keluarga dan itu atas izin pasanganmu, nggak masalah. Tapi yang sering kali bablas, orang nggak ngerti batasan, nggak kenal aja bisa masuk kamar dan tidur seranjang. Kita tidak bisa pergi keluar tanpa pamit sama pasangan, apalagi nggak pulang berhari-hari. Dalam hubungan suami istri ada batasan di mana suami nggak boleh pergi tanpa pemberitahuan kepada istrinya, demikian juga istri nggak bisa pergi tanpa pemberitahuan ke suaminya. Ada batasan dalam hubungan suami istri di mana suami terikat sama istri, istri terikat sama suami. Tidak bisa sembarangan pergi dan tidak pulang berhari-hari. Tidak bisa dong, tidak mau menjelaskan kemana, tidak mau menjelaskan dengan siapa. Dan ketika ditanya uang habis untuk apa, tidak mau jawab, tidak bisa. Dalam hubungan suami istri ada batasan. Anda mau pakai uang untuk apa? Anda bertanggung jawab pada pasangan Anda. Sebenarnya dalam hubungan suami istri, itu seperti hubungan yang hampir nggak ada batasan. Kalau kita lihat dari 1 Korintus 7 ayat 4 dibilang, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Lalu kita berpikir, wow, jadi suami bisa lakukan apa aja sama istri dan istri bisa lakukan apa aja sama suami. Tidak, sebenarnya tidak demikian. Justru dalam kasih ada nilai penghargaan dalam hubungan suami istri, sekalipun ada batasan di mana suami dan istri harus saling menghormati. Saya akan baca ayatnya secara cepat. Kolose 3 ayat 18-19 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Batasan bagi para suami-suami adalah apa? Jangan memperlakukan istrimu dengan kasar. Batasan bagi istri-istri adalah apa? Tunduklah pada suamimu, jangan tanduk suamimu. Jangan berkata kasar pada pasanganmu. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Batasan bagi para suami memperlakukan istri mereka adalah seperti diri mereka sendiri. Ketika mereka mengasihi diri mereka, mereka harus memakai itu sebagai batasan. Mereka mengasihi istri mereka juga. Dan istri punya batasan, harus menghormati suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam hubungan suami istri bukan tentang siapa takut siapa, istri takut suami atau suami takut istri, tapi bagaimana suami istri harus saling menghormati. Makanya kita sering dengar, Hawa tidak diciptakan dari tulang kaki maupun tulang kepala, tapi dari tulang rusuk, supaya suami istri saling menghargai.
Saya sering ditanya, Pak Jojo takut sama Bu Heni ya? Ibu Heni lebih dominan ya? Nggak ada seperti itu. Anda tertipu sama casingnya. Justru yang kelihatan nice di luar belum tentu tidak punya ketegasan. Justru saya dan suami saling menghargai. Jadi baik istri dan suami sebenarnya punya hak untuk saling mengkomunikasikan dan memberikan batasan kepada pasangan mereka apa yang membuat mereka merasa nyaman dan tidak nyaman dalam hubungan. Khususnya dalam hubungan suami istri. Manusia kan diberi Tuhan perasaan emosi, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa berbelas kasih, mengerti perasaan orang lain, tapi perasaan juga membuat kita bisa dilukai. Nah, kita perlu punya batasan supaya kita saling menjaga perasaan. Dalam hubungan suami istri sekalipun, kita tidak bisa seenaknya terhadap pasangan kita. Saya berhak atas tubuh kamu. Tidak bisa gitu, harus ada batasan untuk saling menghargai. Apa yang nyaman dan tidak nyaman, itu harus dikomunikasikan. Tidak boleh suami menindas istri, abuse secara seksual, abuse secara fisik, abuse secara kata-kata. Demikian juga sebaliknya. Istri-istri tidak boleh abuse suami mereka dengan kata-kata yang kasar, abuse suami dengan tindakan yang tidak baik, tidak mau masakin, tidak mau melayani, dan ancaman yang lain. Tidak boleh, harusnya ada batasan untuk satu sama lain. Kita harus saling menghargai. Anak-anak tidak hanya butuh uang kita, tapi anak-anak juga butuh kasih sayang dan perhatian kita. Orang tua cari uang terus. Harus ada batasan. Kapan Anda berkata no kepada orang dan memberikan waktu Anda kepada anak-anak Anda dan pasangan Anda. Kami di keluarga punya waktu keluarga. Dalam satu hari, kami makan minimal 1 kali sama-sama, kalau bisa 2 kali sama-sama. Seminggu sekali kami punya waktu makan keluarga. Kalau sebelum pandemi itu tiap Jumat malam, sejak sekarang karena saya harus khotbah Zoom di Impact Family Gathering, yaitu komsel gabungan di Impact Community Indonesia, saya harus tiap Jumat malam khotbah di Impact Family Gathering untuk kelompok yang berbeda berdasarkan kelompok usia biasanya dan status, ada yang menikah, ada yang single. Saya tidak bisa lagi terima pelayanan. Jumat malam itu waktu saya untuk Impact Family Gathering. Karena itu sekarang kami ganti family dinner kami, family time kami, waktu berkualitas keluarga kami itu Sabtu malam. Nah, Anda juga harus punya batasan. Jangan kerja terus, jangan main HP terus, jangan meeting terus. Anda harus punya batasan supaya anak-anak Anda tumbuh besar dengan kasih sayang. Mereka dididik dengan cinta kasih. Kalau kita mau anak-anak kita tumbuh besar takut akan Tuhan, ngerti kebenaran firman. Firman Tuhan katakan, didiklah anakmu ketika engkau duduk atau berdiri, ketika engkau berbaring atau berjalan. Artinya apa? Kita perlu punya waktu berkualitas sama anak-anak kita, supaya kita punya kesempatan untuk memasukkan nilai-nilai dalam hidup mereka. Saya senang menemani anak-anak saya tidur. Pada waktu malam ketika kami doa keluarga, mesbah keluarga, biasanya jam 10.30 anak-anak masuk ke kamar kami suka cerita ngalor ngidul, ngobrol-ngobrol, peluk-peluk, cium-cium, lalu kami berdoa. Lalu saya mulai temani anak-anak saya ke kamar mereka, selimuti mereka, cium mereka, peluk mereka. Dan ketika mereka mulai bercerita, saya duduk di ranjangnya atau saya ikut rebah di ranjang, saya dengarkan dia cerita. Lalu di situ saya mulai memasukkan nilai-nilai. Justru ketika anak-anak kita mulai ajak kita ngobrol, itu kesempatan kita bagikan kebenaran firman sama mereka. Bukannya khotbahin mereka. Oke, shalom, duduk dengar khotbah. Enggak gitu. Justru ketika anak saya bikin kesalahan, saya nasihati kebenaran firman. Ketika anak-anak saya mau tidur, saya cerita prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kita nggak cuma butuh dididik dalam kecerdasan akademis, tapi mereka juga mesti diajarin kecerdasan emosional, kecerdasan dalam bersosialisasi dengan sesama, di mana selama ini kita belajar yang namanya ini, toleransi, konsiderasi, empati, sopan santun, sikap hormat, menghargai pendapat orang lain, menghargai hak, kepentingan orang lain, dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Semua itu bicara soal batasan dalam hubungan, dan kita hanya bisa mengajarkan itu dengan memberikan keteladanan tentunya. Contoh, sebagai nyonya-nyonya dan tuan-tuan di rumah, berilah batasan waktu. Pembantu di rumah Anda, pengasuh anak Anda itu bisa berhenti bekerja sampai jam berapa. Jangan lagi panggil-panggil mereka di atas jam 8 malam.
Izinkan mereka makan, istirahat. Mereka cuma nonton TV, biarin aja. Mereka udah kerja dari pagi loh. Harusnya udah makan malam tuh udah haknya mereka. Untuk mereka punya waktu, berdoa, bergaul dengan teman. Gak apa-apa, mereka juga butuh hidup. Kita harus punya batasan. Gak bisa kerja terus, kita harus kasih waktu buat keluarga. Gak bisa perintah-perintah orang kerja terus. Kita harus menghargai orang juga punya waktu untuk keluarga mereka, untuk diri mereka sendiri. Kalau kita pengen punya hubungan yang sehat dengan semua orang, kita mesti belajar punya batasan. Saya mau akhiri dengan ini. Saya itu kikuk kalau ada orang yang saya tahu ngefans, mengidolakan saya dengan cara yang terlalu ekstrim. Contoh, WA terus, memuji terus, sampai pasang foto saya di kamarnya gitu, udah kayak poster-poster penyanyi gitu. Kemudian mulai beliin saya hadiah terus gitu. Tanya terus mau ini enggak, mau itu enggak gitu. Terus mendekati saya dengan cara yang ekstrim. Karena saya orang yang sangat introvert dan saya menghargai batasan dalam hubungan. Kalau orang mau dekat, itu butuh yang namanya klik ya. Chemistry-nya harus dapet. Kita nggak bisa paksa orang dekat sama kita. Bisa kebayang kalau saya bisa didekati oleh semua orang lalu bisa dekat dengan semua orang, kan kacau. Kita harus menghargai batasan. Boleh nggak mengagumi hamba Tuhan? Boleh, tapi nggak boleh mengidolakan sampai diberhalakan. Itu dosa namanya, karena nggak boleh ada berhala dalam hidup kita. Nah, saya akan sangat menghargai kalau orang-orang yang berusaha mendekati saya ngerti batasan ini dan berlaku wajar. Kalaupun dekat, secara natural, tidak dipaksakan. Saya belajar bahwa kesalahan-kesalahan terjadi dalam hubungan rumah tangga, perselingkuhan, dan lain sebagainya, juga karena kita tidak ngerti batasan. Siapa yang kita izinkan masuk ke hidup kita dengan sebegitu dekat? Buka celah sekali ketika kita mulai WhatsAppan dengan pacar lama. Berarti kita membuka akses yang harusnya dia tidak boleh masuk lagi. Ada akses-akses ke hidup kita yang harusnya kita nggak buka buat pria lain atau wanita lain. Tapi kita izinkan masuk dengan mengizinkan mereka WhatsApp kita terus. Bahkan kalau sampai di Instagram ada yang komentar Anda, maaf, seksi, cantik secara berlebihan, puji-puji Anda itu lawan jenis, dan sudah sangat mengganggu sekali. Lalu pasangan Anda mulai curiga, kecuali Anda public figure atau artis tentunya ya, itu wajar. Tapi ada yang saya dengar pasangannya mulai terganggu karena komen-komen dari follower, yaitu orang-orang yang mengenal dia maupun tidak. Apalah artinya bela-belain pengikut follower di Instagram kalau itu mengorbankan rumah tangga Anda? Bukankah hubungan dengan suami atau istri jauh lebih penting? Buat apa kita kasih akses ke begitu banyak orang, kita menyenangkan the crowd, tapi kita ngorbanin keluarga kita sendiri, anak-anak kita, pasangan kita. Kita terlalu sibuk sama the crowd sampai kita tidak punya waktu berkualitas sama keluarga. Mari pelajari lagi. Batasi akses-akses ke hidup Anda. Anda harus punya batasan dalam hubungan. Memberikan waktu berkualitas dengan karyawan dan izinkan karyawan juga punya waktu berkualitas dengan dirinya dan keluarganya juga. Mari hargai kepentingan hidup orang lain. Hargai hak orang lain untuk menikmati hidup mereka dan jadi ayah dan ibu bagi anak-anak mereka. Saya berdoa Anda jadi lebih bijak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa. Biar kami boleh belajar seperti Yesus. Mengerti batasan dalam hubungan. Bisa membedakan kelompok-kelompok orang yang bisa dekat dengan hidup kami. Tolong kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Biar kiranya hikmat Tuhan jatuhkan dalam hidup kami. Kami memilih baik-baik siapa orang-orang yang boleh dekat dengan kami. Siapa orang-orang yang cukup ada di ruang tamu. Siapa orang-orang yang cukup ada di luar pagar rumah kami. Beri kami hikmat supaya kami punya hubungan yang sehat dengan semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed life. God bless you.